mengizinkan suamimu itu kawin lagi, betul? Ya, Betul tidak? ya, ya, benar. Oke. Kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, ya, Iya, bahkan barang siapa suami kalau mau menceraikan istrinya tinggal talak saja, betul? Aku ceraikan kamu, betul? ya, Nah, ya. sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Secara logis menurut kamu nih, ajaran yang kamu terima di hati nurani kamu yang mana? Apa? Hati nurani kamu mengungkapkan mana yang pantas Apa, Bang? ditiru, yang diikuti. Yang di, ya, yang diikutin apanya? Berat kan? Nih, ada Muhammad. Apa-apa? Gini, kita bandingkan ya. Ada sosok Muhammad dengan ada sosok Ya, Yesus. Betul? ya, Oke, ya, Muhammad mengajarkan ini dalam sebuah hubungan pernikahan ya. Muhammad mengajarkan apa? ya. Boleh tempeleng istri. Boleh tempeleng istri. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah, Bang, kelamaan Oke, nanti. boleh. Pukulin Dan istri yang boleh. komen jahat-jahat banget. Boleh memukuli istri. Kemudian di dalam Kristen diajarkan apa? Supaya seorang suami janganlah berbuat kasar kepada istri. Coba sekarang saya tanya, dari hati nuranimu yang paling dalam, mana yang lebih pantas diikuti? Yesus kalau untuk kebaikan. Iya, terus kenapa kamu Kalau menunda-nunda? Kita ngapain bahas Ka'bah, berhala Ka'bah, meninggalkan sholat, gak usah yang tinggi-tinggi, gak sampai, gak sampai. Muslim itu seneng Gak gampang, yang Bang. Karena sederhana, mungil-mungil. Muslim itu senangnya mikirin hal-hal kecil. Kalau hal yang besar nggak bisa, nggak sampai, akalnya nggak sampai. Dari hal sederhana itu saja, kamu sudah sepakat bahwa Yesus lebih pantas diikuti ketimbang Muhammad. Betul? ya, menurut saya ya. Hmm. Terus apa yang menyebabkan Ya. kamu menunda-nunda untuk meninggalkan Muhammad? Ya kan nanti kan sering nonton nih Edis TV nih. Nanti kalau udah meyakinkan nanti saya Tapi ikut ada lagi niatan di ya, ada situ. niatan dalam hati pengen meninggalkan Muhammad dan ikut Tuhan Yesus ya. Hanya saya yang tahu. Oh, oke lah, baiklah. Kan saya kan Dia sering berani. nonton, sering Gimana? nonton. Kan sering nonton, Iya. jadi kan mempelajarin dulu. Oke, betul. Saya setuju Nggak dengan bisa itu. langsung. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Artinya ketika mengambil Iya, satu kan keputusan nanti sangat vital. Nah, gini. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Supaya untuk menjauhi yang namanya perzinahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, jangan kamu mendekati zina. Tetapi ada satu riwayat di mana Muhammad itu menyuruh orang melakukan perbuatan, mohon maaf, cabul. Tahu nggak? udah bertahu. Tidak tahu. Jadi Tahu. suatu ketika adalah seorang suami istri yang di rumahnya itu tinggal seorang pemuda. Misal kamu dengan suami nih, Mm-mm. oke? Suami kamu punya tangan kanan, punya asisten pribadi tangan kanan, anak angkat dia, seorang lelaki, seorang Asisten. pemuda. Mm-mm. Tetapi suamimu itu cemburu, dia karena keberadaan laki-laki tersebut di rumah. Ini terjadi di dalam kisah kepada Muhammad. Jadi ada seorang bernama eh, ada seseorang bernama Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini punya suami namanya Sahlah. Oke? Nah, di rumah mereka berdua tinggal seseorang bernama Salim. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah,
Sesungguhnya di wajah suamiku itu terdapat raut wajah kecemburuan sehubungan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimana solusinya? Dia minta solusi sama Muhammad. Muhammad memberikan solusi seperti apa tahu? Dia memberikan solusi bahwasanya si Sahlah itu harus menyusui Salim tadi. Iya, itu suami saya udah cerita itu. Iya, bagaimana kamu ikutin Nabi yang kayak begitu? Ibarat kata nih, suamimu punya anak angkat, punya asisten ya yang tinggal di rumah tapi udah dewasa dia. Terus kamu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih suami saya cemburu nih? Padahal dia itu anak angkatnya sendiri loh. Pembantunya sendiri, budaknya sendiri, orang suruhannya sendiri, kok dia cemburu? Lalu Rasulullah menyuruhmu, wahai Freya, supaya suamimu tidak cemburu, susuilah laki-laki itu. Emang Dan dikatakan, emang ada. oh ada.